perlu ditambahkan atau apa gitu kan bisa disampaikan gitu ya. Jadi kita harus berani, istilahnya berani untuk men-sharingkan sesuatu, dan kita juga dengan sharing dengan yang lain juga insya Allah buat Mas Bayu sebagai pembicara, saya yakin pasti banyak banyak hal positif yang didapat. Minimal kan kenal Mas Adim lah ya. Sebelumnya kan mungkin cuma ngelihat, nah ini bisa koordinasi dengan rekan-rekan Haki gitu kan. Itu aja, semoga training ini bermanfaat ya buat kita semua, dan khususnya buat pemateri juga ya. Pengalaman pertama untuk sharing secara nasional, saya yakin pesertanya ini tambah tambah banyak ya. Karena kita alhamdulillah juga Mas Adim, kita mulai undangan jam 9 itu menurut saya itu hal yang harus ini ya di terus dilakukan di TI ya, karena untuk di Jateng ini kadang saya juga malu nih sama teman-teman Telkomsel, undangan jam 9, teman-teman jam 9 itu belum ada gitu kan. Nah ini juga salah satu yang harus kita biasakan. Itu aja, semoga pelatihan ini bisa memberi manfaat bagi kita semua dan bisa berkelanjutan, dan tentunya efeknya bagi apa namanya productivity tim dari DTI yang ujung-ujungnya adalah peningkatan dari kinerja TI yang akan dirasakan oleh semua stakeholder. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. 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 Terima kasih atas openingnya Pak Wiwin. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi PDA, Basic Transmisi PDA dan STA. Apa itu PDA dan STA? Itu akan dijelaskan oleh Mas Bayu Indarto. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan di sela-sela penyampaian silakan, atau misalkan nanti juga ada acara apa tanya jawabnya di belakang. Mohon untuk mengisi uh, daftar hadir ya atau absensi, karena nanti kalau ada ada penanya terbaik, apabila tidak melakukan absensi maka dianggap gugur nanti itunya. Terima kasih. Berarti kan melok kabeh Mas ya. Untuk Mas Bayu Darto, waktu dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Adim. Ya, sebelumnya terima kasih nih atas kesempatan yang udah diberikan nih. Apa ya, enggak semua mungkin ya enggak semua dapat kesempatan kayak gini ya. Saya coba untuk belajar ke teman-teman ini untuk menyampaikan apa yang sudah pernah saya terima selama ini tentang ilmu basic transmisi. Pertama-tama kita mulai dari yang ini aja ya, langsung mulai aja Mas. Saya izin sharing, ini sudah di open. Oh, Jadi Mas Bayu ini sekarang sebagai NOP Lead di Magelang ya. dari Pak di Sebelumnya Jogja, dia, Pak. oh ya sekarang di Jogja deh. Dari Magelang pindah ke Jogja. Jadi sebelumnya juga di technical support untuk ini ya, untuk transmisi di Jateng. Mungkin tim TI yang biasa project dengan transmisi di Jateng, insya Allah sudah. Nah, Sudah terlihat nih. sudah Mas Bayu, mau lanjut. Perkenalkan, saya Bayu Indarto. Di sini di Project Enom ditempatkan di Enom Yogyakarta. Dalam sesi kali ini, saya mencoba menyampaikan basic transmisi yang biasa kita gunakan sehari-hari di lingkungan kerja kita. Yang pertama, kita kenalan dulu sama transmisi, apa sih yang dimaksud transmisi pada dunia telekomunikasi. Terus kemudian ada transmission teknologi apa saja yang sudah kita pakai selama ini. Yang ketiga ada transmission media yang digunakan pada perangkat transmisi. Yang keempat ada transmission equipment, apa saja perangkat yang kita pakai saat ini. Dan nanti ada beberapa slide untuk tools transmisi yang kita pakai. Kebetulan saya sudah dapat izin dari teman-teman Telkomsel untuk
untuk bisa remote NMS-nya. Nanti coba kita sharingkan. Oke, yang pertama, transmisi itu apa sih? What is transmission? Transmisi adalah kanal atau jalur komunikasi antara dua atau lebih node dengan tujuan mengirim dan menerima informasi. Jadi komponen utamanya dari transmisi ini harus ada pengirim, harus ada pesannya, harus ada penerima, dan juga harus ada kanal atau jalurnya. Sistem ini yang kita namakan transmisi. Jadi sepaket dari pengirim, pesan, dan yang menerima itu harus ada sebagai komponen utama dalam transmisi ini. Selanjutnya, tipikal konfigurasi transport akses. Transport akses ini yang kita gunakan di Telkomsel ya, terutama transport akses yang sering kita temui itu biasa kita sebut dengan front haul. Front haul itu apa sih? Front haul itu komunikasi dari komunikasi segala data, paket, voice, dan segala trafficnya dari BTS yang kita handle setiap hari melalui ONT dan OLT hingga masuk ke Metro. Ada lagi BTS yang menggunakan transmisi RTN, yang ini biasanya masuk ke networknya Telkomsel menggunakan IPFO-nya Telkomsel. Dia akan masuk juga ke router agregat yang ada di masing-masing TTC-nya. Kalau kita lihat di sini, kebutuhan transmisi ada di setiap bagian ya. Ada mulai dari BTS hingga ke ONT, ini ada PESCore yang kita sebut juga transmisi. Dari ONT ke OLT juga kita sebut transmisi. Dari BTS ke RTN juga transmisi, ke OSN hub-nya juga, sampai ke agregatornya, sampai ke router yang ada di TTC-nya. Ini semua membutuhkan transmisi. Jadi transmisi itu kurang lebih sama pentingnya dengan power ya, yang ada di mana-mana, cuman memang hampir jarang kita sentuh kalau nggak ada masalah. Beda sama BTS atau radio ini. Radio ini hampir setiap hari itu kita pasti menemui masalah nih. Pasti ada aja. Kemudian power pun juga ada. Untuk transmisi ini, so far di Jawa Tengah, larangan tentang transmisi itu sangat minim ya. Karena mungkin perangkatnya masih oke, supportnya juga masih bagus, dan hampir mayoritas semuanya fiber optik. Jadi kita udah nggak perlu mikir lagi ada fading angin lah atau hujan lah. Di transmisi yang berbasis fiber optik memang lebih tangguh ya dibandingkan yang berbasis radio. Sedikit balik ke tahun 2012-2013. Dulu transmisi yang ada ini yang kita pakai adalah Iwan ya. Iwan yang kita pakai itu hanya menghubungkan BTS menuju ke PST-nya masing-masing. Itu dulu kita sebut sebagai transport layer 1. Kemudian di tahun 2014 kita sempat merubah topologi menjadi layer 2 yang sampai sekarang kita pakai, yang mungkin teman-teman lebih sering ketemu adalah komunikasi dari BTS ke PSC. Sekarang ada router PAG dan router AGG di tengahnya. Jadi komunikasi yang dulu tadinya dari BTS langsung ke PSC menggunakan transmisi yang ada, saat ini BTS harus ke router dulu untuk dapat diroutingkan menuju PSC yang dituju. Itu sedikit perubahan topologi yang sudah kita lewati. Teman-teman juga melewatinya di tahun-tahun sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke teknologi transmisi yang ada saat ini dan yang masih kita pakai. Dari level yang paling kecil ada level PDH.
Synchronous Data Hierarchy. PDH itu sistem transmisi yang paling basic ya, yang kita pakai yang berbasis time atau berbasis waktu. PDH itu, kapasitas PDH itu mungkin bisa dibilang yang paling minim ya, karena dia hanya bisa membawa 2 mega sampai maksimal 140 mega atau STM1. STM1 ini 63 iwan. Nah, keterbatasan kapasitas PDH ini bisa dimaksimalkan dengan multiplexer yang bisa dikombin 1 atau 2 hingga untuk mendapatkan kapasitas yang lebih besar. Untuk media yang dipakai di PDH, medianya selalu dan mungkin bisa dibilang pasti menggunakan radio MW karena belum ada PDH yang menggunakan fiber optik. Karena kan sayang bandwidth-nya kalau fiber optik hanya dipakai untuk teknologi PDH. Cara kerja PDH di sini misalnya ada sinyal digital atau analog ya, yang dikirimkan dari BTS menuju ke controllernya. Ini coba kita bagi A, B, C, D ini oleh PDH akan dimux dan akan dikirimkan melalui kanalnya yang berbasis waktu. Kemudian sampai ke tujuannya dia akan dibuka kembali dan ditata ulang menjadi kebutuhannya masing-masing untuk dikirimkan ke masing-masing controllernya. Ini salah satu teknologi yang menjadi dasar ke teknologi selanjutnya. Kemudian teknologi selanjutnya ini ada SDH, Synchronous Data Hierarchy. Synchronous Data Hierarchy masih menggunakan basis PDM, masih menggunakan basis per waktu ya. Hanya saja kapasitas yang dia bawa bisa lebih besar. Dia bisa membawa sampai 10 giga atau STM atau 64 STM. 64 STM itu berarti 64 kali 64 iwan ya. Atau totalnya 10 giga. Tributarinya bisa mulai dari 1 iwan sampai per 1 STM. 155 mega. SDH ini bisa digunakan pada radio MW dan sudah ada juga di fiber optik yang support teknologi SDH. Kalau di Telkomsel yang kita pakai radio optiknya ya di Jawa ini ada Alcatel sama Huawei, itu yang sudah support SDH. Kemudian ini ada SDH dan PDH hierarki. Bisa kita lihat ini ada yang sering kita lihat ya, dari PDH itu yang paling kita hafal adalah 1 iwan itu adalah 2 mega. 1 iwan adalah 2 mega, padahal di hierarkinya itu masih ada E2, E3, dan E4 yang kapasitasnya sampai 64 iwan. Sedangkan di SDH minimal bisa kita bawa 1 STM dengan kapasitas 155 mega sampai 10 giga. Nah, teknologi ini yang menjadikan SDH bisa digunakan sebagai transport backbone yang membawa traffic dari masing-masing controller ke controller lainnya atau komunikasi antar regional juga. Ini yang masih dipakai sampai saat ini di teknologinya Telkomsel. Selanjutnya ada teknologi PTN. PTN itu paket transport ad hoc. PTN ini PTN ini merubah teknologi yang ada yang sebelumnya menggunakan basis waktu dirubah menjadi paket paket yang isinya traffic dari BTS itu dibungkus dalam bentuk VLAN yang teman-teman saat ini sering ketemu ya. VLAN itu apa sih? VLAN itu ya salah satu identitas dari bungkusan paket
yang dikirim dari PTS kepada controllernya. Nah, di tengah-tengah ini, di tengah-tengah cloud ini, si paket dalam bentuk VLAN itu bareng-bareng dengan VLAN yang lainnya, dengan masing-masing ID yang lainnya, sampai di PSC nanti akan dipecah kembali sesuai tujuannya masing-masing. Misalnya 2G ke PSC dan 3G-nya lanjut ke RNC, untuk LTE-nya lanjut ke MME. Data rate yang bisa dihandle PTN ini kurang lebih sama dengan teknologi SDH, sama-sama bisa bawa 10 GB. Yang membedakan hanyalah SDH menggunakan basis time, PTN menggunakan basis paket. Dan untuk kecepatan, ini bisa dibilang PTN akan lebih cepat ya, karena minim error juga, dan minim loss juga. Kemudian di sini ada perkembangan teknologi, transmisi yang digunakan di masing-masing teknologi. Ini yang awal dulu kita temui adalah TDM, ada PDH dan SDH, itu kita pakai di teknologi 2G. Di sini ada BTS dan BTS yang lainnya. Di sini ada cloud transmisi SDH-nya atau PDH-nya. Kemudian dibuka lagi untuk dikirimkan ke PSC dan RNC-nya. Kemudian berkembang menjadi hybrid ketika teknologi 2G dan 3G masuk. TDM atau SDH PDH masih digunakan, masih tetap digunakan. Dia hybrid dengan teknologi paket. Jadi di masa ini Mau ganti PP. sempat melewati peralihan teknologi dari I1 menjadi IP. Tempesnya PP. Yang akhirnya ultimate-nya ada di yang saat ini kita temui sudah berupa paket semua ya. Semua sudah berbasis VLAN. Hanya interkoneksi saja yang masih pakai I1. Kemudian selanjutnya ada teknologi transmisi yang disebut DWDM atau Dense Wavelength Division Multiplex. Berbeda dengan SDH, PDH maupun PTN, transmisi DWDM ini menggunakan lambda sebagai medianya. Jadi kalau tadi di SDH, PDH menggunakan sinyal yang diolah dan dikirimkan berbasis waktu, kemudian di PTN berupa paket, di DWDM ini transmisinya dirubah menjadi lambda. Lambda atau bisa dibilang panjang gelombang ya. Panjang gelombang di sini yang diwakilkan dengan warna gelombangnya, mulai dari warna abu-abu sampai warna coklat. Ini kalau di sini kita gambarkan per gelombangnya. Dalam satu serat fiber optik mampu membawa beberapa lambda yang berbeda. Nah, di sini efisien dan efektivitas DWDM sangat berpengaruh ya. Di sini yang satu serat fiber optik bisa membawa beberapa lambda yang berbeda sehingga bisa banyak traffic yang dibawa. Misal kita pakai satu lambda ini untuk 10 giga, berarti kalau ada 8 lambda bisa 80 giga per MUX-nya. Jadi perbedaan dengan teknologi transmisi sebelumnya adalah di DWD ini mampu membawa bandwidth yang lebih besar lagi. Kemudian lambda yang sudah dikirimkan akan di-demux atau dibongkar lagi dan lambda dipecah menggunakan demultiplex dan digabungkan kembali menggunakan multiplexer ada di setiap perangkatnya. Jadi teknologinya kurang lebih sama dengan SDH atau PDH, yang beda hanya medianya saja karena mempengaruhi dengan kapasitinya. Kemudian pengembangan teknologi dari DWDM selanjutnya ada OTN atau yang biasa kita sebut Optical Transport Network.
OTN ini menggabungkan fitur pada teknologi SDH dengan meningkatkan kapasitas bandwidth yang lebih besar daripada DWDM dengan sistem monitoring atau OAM dan multiplexing pada teknologi DWDM. Di sini terlihat warna-warna ini ya, ini warna-warna lambdanya yang akan dikompil menjadi satu dan dikirimkan oleh OTN ini, hingga nanti di lokasi lawannya akan dipecah kembali. Kurang lebih basisnya sama dengan SDH, hanya saja yang dikirim bukan sinyal analog atau digital, yang dikirim saat ini sudah berupa lambda DWDM yang dikirimkan. Salah satu keunggulan OTN ini juga adanya fitur FEC atau Forward Error Correction yang meningkatkan kualitas sinyal transmisi dengan mengkoreksi error yang terjadi saat proses pentransmisian. FEC ini OTN juga mengurangi jumlah error FEC pada jaringan dan mengurangi jumlah pengiriman ulang suatu data dan juga menekan BER atau bit error yang dulu di zaman PDH sering kita temui bahwa I1 itu paling banyak memiliki error rate dibandingkan teknologi yang lainnya. Makanya mulai ditinggalkan teknologi I1 untuk mengurangi BER ini. Di sini ada sekilas cara kerja OTN. Di tengah-tengah ini ada muxpounder 1 dan 2, yang mana masing-masing muxpounder berkapasitas 10 GB umumnya. Kemudian ada beberapa channel yang di-combine oleh multiplexer untuk dikirimkan melewati lambda DWDM yang dipakai. Kemudian di side lawannya ada demultiplexer yang menerima lambda kiriman dari side pengirimnya, kemudian dipecah kembali menjadi beberapa channel untuk di drop di side tersebut sebagai traffic. Berarti ini ya Mas Bayu, berarti teknologi itu makin berkembang. Yang pertama itu secara kapasitas naik, terus secara kualitasnya lebih bagus gitu kan ya. Kalau dilihat dari itu tadi gitu kan, dengan mengurangi error-errornya tadi makin kecil ya, berarti teknologi yang terbaru gitu kan. Ya, yang terakhir ini memang tujuan utamanya adalah selain kalau bandwidth kan sudah kita dapatkan besar mulai dari teknologi SDH ya Pak. Kalau sampai di sini konsentrasinya lebih ke mengurangi error dengan kualitas ya. Kayak bisa dibilang paket loss saat ini sudah sangat minim karena teknologi yang dipakai saat ini kan sudah menggunakan OTN. Jadi bisa dipastikan di level atas topologi BTS itu sudah sangat minim paket loss karena kualitasnya sudah sangat diimprovisasi nih sama teknologinya. Selanjutnya ada transmisi JIPON. Ini yang mungkin paling sering kita temui ya di site selain transmisi radio PDH. JIPON atau yang teman-teman biasa sebut ONT. Ini adalah Gigabit Passive Optical Network, merupakan salah satu teknologi fiber optik yang berbasis point-to-point. JIPON ini support triple play service yang isinya ada voice over IP, data, dan juga IPTV. Kemudian komponen utama dari teknologi JIPON ini ada OLT di sisi atas dan juga ONT di sisi aksesnya. Yang sering kita temui di BTS itu hanya komponen sisi aksesnya saja, ONT atau ONU. Di sini ada, di atasnya ONT ini ada ODN, Optical Distribution Network,
atau mungkin teman-teman lebih jarang ketemu ya, hanya ketemunya ONT aja di ODN ini nempel dengan OLT-nya, yang mana OLT ini sebagai controller masing-masing ONT-nya. Umumnya satu port di OLT ini membawa 8 node ONT di bawahnya. Jadi bisa dibayangkan rata-rata satu modul OLT ada 8 port, yang satu portnya membawa 8 BTS. 8 BTS berarti satu slot di OLT kurang lebih bisa bawa 64 BTS. Jadi kalau misalnya kita pas lagi ketemu gangguan nih atau gamas nih, ada info ONU OLT sekian sekian sekian. Nah, di situ adalah identitas dari slot dan port yang ada di OLT-nya. Untuk physical connection di OLT-nya kurang lebih seperti ini. Sini ada OLT dengan beberapa modul dan berapa slot yang digunakan, kemudian dengan kabel bundle yang dihubungkan ke FTM. Dari FTM didistribusikan kembali ke ODC. ODC ini mungkin kalau teman-teman yang zaman kabel tembaga ini dulu namanya RK ya, rumah kabel. Mungkin karena sekarang teknologinya sudah menjadi fiber optik, ini jadi disebut RK, berubah nama menjadi ODC, Optical Distribution. J-nya apa ya, lupa saya. Ada ODC, kemudian mendistribusikan lagi ke ODP di masing-masing tiang sebelum didistribusikan ke BTS atau ke pelanggannya. Jadi nggak jarang nih OLT ini satu slotnya jadi satu dengan servisnya IndiHome. Nah, kadang kalau IndiHome bermasalah, ada 1-2 BTS kita yang ikut bermasalah, yang kemungkinan dalam satu slot OLT-nya. Oke, di sini 6 teknologi transmisi yang sudah ada lagi, sebenarnya ada lagi satu teknologi transmisi yang mungkin jarang kita pakai ya. Dan di Jawa Tengah pun juga hanya pakai di Karimun Jawa, itu ada teknologi OFDM. OFDM ini kurang lebih sama dengan teknologinya radio microwave. Yang berbeda hanya saja OFDM ini mampu bekerja di cuaca yang lebih ekstrim dengan RSL yang bisa kerja lebih tinggi, hanya saja kapasitasnya mungkin tidak bisa se-fleksibel SDH atau PDH radio yang bisa di-expand kapasitinya. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, ada transmission media. Media apa saja yang kita gunakan dalam transmisi? Yang pertama yang paling umum kita gunakan ada fiber optik. Fiber optik ini contohnya ada PetScore yang sering kita pakai dari UMBT BTS ke ONT maupun ke RTN. Kemudian koneksi antar OSN. Selanjutnya ada CPRI yang biasa kita pakai dari UBBB BTS ke RRU. Dan juga ada kabel OSP yang dipakai untuk backbone transmisinya. Selanjutnya ada radio frekuensi. Radio frekuensi ini ada 2, yang satu radio IP microwave yang biasa kita pakai, dan juga OFDM. Selanjutnya ada copper kabel atau kabel tembaga. Kabel tembaga yang sering kita pakai ada twisted pair kabel atau Ethernet kabel LAN. Kemudian yang kedua ada koaksial kabel yang biasa kita pakai untuk menghubungkan indoor unit dengan outdoor unitnya radio microwave. Selanjutnya kita ada transmission equipment. Transmission equipment yang pertama dari radio frekuensi. Komponen utama dari radio frekuensi terdiri dari transmitter, receiver, dan juga antena. Konsentrasi utama radio frekuensi
adalah jarak udara antar dua node yang bebas dari halangan atau obstacle, dan juga interference, interaksi antar gelombang. Jarak udara yang antara dua node yang bebas ini sangat penting ya, karena mempengaruhi RSL yang ada. RSL ini sangat penting, receive signal level ini sangat penting untuk menjaga kualitas dan juga menjaga bandwidth yang akan dikirimkan oleh transmisi tersebut. Yang kedua ada interference, interaksi antar gelombang. Ini juga nggak kalah penting ini karena ketika ada interaksi antar gelombang atau interference dengan frekuensi sebelahnya, ini akan mengganggu dan mempengaruhi kualitas pengiriman data yang dikirimkan oleh perangkat tersebut. Di sini ada cara kerja dari radio frekuensi. Yang pertama ada input signal yang akan diolah oleh baseband. Kemudian ada modulatornya, di-convert dan di-amplifier untuk dikirimkan ke antena dan dikirimkan ke node lawannya. Di node lawannya ada radio receiver, kemudian di-convert balik dengan demodulator, diolah oleh baseband prosesornya dan dikeluarkan kembali sebagai paket yang sama seperti ketika dikirimkan dari site asalnya. Ini cara kerja radio frekuensi yang ada ya. Kemudian selanjutnya transmission equipment yang nanti ada ini juga sosialis. Jadi kita lanjutkan. Radio frekuensi equipment yang sering kita gunakan di Telkomsel. Ini yang paling banyak dulu kita temui itu radio basis PDH dan juga punya SDH. Ini ada Ericsson Minilink. Ericsson Minilink ini hanya berbasis PDH saja dengan kapasitas 4-32 IWAN, tergantung berapa SMU dan MMU yang digunakan. Kemudian perkembangan teknologi Ericsson dari PDH menuju SDH ada Ericsson Minilink TN atau Minilink Crab yang biasa disebut teman-teman. Ini punya kapasitas yang lebih besar dalam teknologi SDH yang mampu membawa bandwidth yang lebih besar juga. Kemudian ada Sagem Link F, ini full teknologi PDH. Ada lagi Neo Pasolink. Neo Pasolink ini juga teknologi PDH. Selanjutnya ada Nokia. Dari brand Nokia ada Nokia Flexi Hopper. Ini yang mungkin di Jawa Tengah sangat jarang dipakai. Selanjutnya ada Nera. Nera ini lumayan banyak dipakai di networknya Telkomsel sebagai transmisi backbone. Transmisi backbone berbasis RDH ini dipakai untuk mengirimkan transmisi dari controller ke agregator di atasnya. Ini dulu dipakai di Telkomsel untuk side-side backbone, kemudian di set controller juga dipakai, dan juga kalau nggak salah ada antar pulau juga dipakai ini. Nera sendiri ada yang sering dipakai ada Interlink dengan kapasitas yang besar, dan untuk aksesnya ada Nera Evolution yang kapasitasnya mungkin lebih kecil daripada Nera Interlink. Kemudian ada Seracon. Seracon ini juga jarang kita pakai sama dengan Nokia. Yang terakhir ada RTN dari Huawei. RTN dari Huawei ini salah satu perangkat transmisi yang sangat banyak digunakan sama dengan ketika masanya radio Ericsson Minilink E. Di sini radio RTN yang sering kita pakai ada Huawei RTN 900 series, mulai dari series 900, 910, 950, 950A, dan yang lainnya. Ini yang membedakan hanyalah kapasitasnya saja. Nah, selanjutnya, ini ada cara kerja transmisi yang kita bahas di sini adalah
teknologi transmisi yang dipakai di RTN. Sini ada side X dan ada side Y. Di sini ada sebuah BTS. Ini ada perangkat BTS-nya yang terhubung dengan modul yang ada di RTN-nya. Ini RTN-nya. Modul RTN yang berhubung dengan BTS ini ada M6 atau 6T atau 6F atau IG4. Tergantung interface yang digunakan, ada yang menggunakan electrical kabelan maupun optical menggunakan patch cord. Kemudian dari M6 ini akan diolah oleh CSH sebagai controllernya, dan kemudian dikirimkan melalui modul transmisinya. Ada IFU, ISU, ISV ataupun ISM melewati kabel coax, diterima odor unit dan ditransmisikan oleh antenanya. Hingga sampai di set Y, prosesnya akan dibalik dari antena melewati ODU, melewati kabel coax, kembali ke IFU atau modul transmisi radionya, kemudian diolah dan dipecah, didemos kembali oleh CSH-nya, dan dipecah kembali oleh masing-masing modul interface-nya. Ini diinfokan ada resel normal di range 35 sampai dengan 45 dB. Jadi salah satu tugas kita juga ini memanage RSL agar dapat membawa bandwidth yang sesuai, yang baik dan sesuai, sehingga tidak ada paket loss atau masalah lainnya dengan RSL minus 35 sampai dengan maksimal minus 45. Selebihnya dari minus 45 akan sedikit ada gangguan ataupun ada error yang akan muncul. Jadi mungkin RSL ini sangat berpengaruh juga sama kondisi cuaca. Biasanya nanti ketika musim hujan, RSL-nya akan mulai meningkat, kapasitasnya yang dikirimkan mulai menurun, sehingga akan terjadi paket loss atau adanya paket yang tidak dapat terkirimkan dari BTS ke controllernya. Selanjutnya konsep modulasi. Konsep modulasi itu setahu saya hanya ada satu ya, semakin tinggi modulasi maka kapasitas yang dibawa akan semakin besar. Tapi inline dengan RSL yang ada harus bagus karena semakin rentan terhadap cuaca. Semakin tinggi modulasi membutuhkan RSL yang lebih tinggi. Kemudian semakin besar IF channel bandwidth akan semakin besar juga kapasitas yang tersedia. Ini kalau kita lihat di RTN ini ada IF bandwidth dan modulasi. Ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada 7 mega. 7 mega ini dengan modulasi 256 km, 43 mega. Kemudian ada 14 mega channel bandwidth, ya bisa membawa 256 km dan 89 megabit. Selanjutnya ada bandwidth channel 28 mega yang bisa membawa sampai 183 mega. Dan yang terakhir ada 40 mega yang bisa membawa traffic hingga 252 mega. Sekilas tentang fisiknya RTN. Di sini ada CSH atau CSHU atau CSHO yang merupakan controller dari box RTN sendiri. Di sini ada port yang biasa kita pakai untuk connect lokal, ada port NMS, port eksternal untuk mengcascade komunikasi dengan RTN yang lainnya. Ini yang 2 port yang biasa kita pakai, kemudian di bawahnya ada modul radionya, ada IFU maupun ISU atau ISV dan ISM juga di versi yang selanjutnya. Kemudian
komunikasi dari ISU atau IFU ini menggunakan kabel koax yang terhubung dengan odul yang ada di antena. Dan di terakhir yang paling bawah ini ada modul interface untuk ke kliennya. Ini ada M6T yang berisi 6 port elektrikal yang menggunakan kabelan. Ada M6F yang bisa menggunakan kabel optik di port 1-2-nya. Dan juga ada modul M6 yang merupakan modul dengan model combo. Jadi satu port ini bisa diganti SFP-nya menggunakan SFP elektrikal maupun SFP optikal. Dan juga bisa membawa traffic dalam bentuk GE paket maupun FE. Fungsi dari beberapa modul ini, yang pertama adalah PIU sebagai power unitnya, yang kedua ISU sebagai baseband frequency modulation, selanjutnya ada ODU, amplifier dan translasi frekuensi dari baseband, ini ada di order unitnya ada di belakang antena. Selanjutnya ada CSH sebagai controller unit dan penyimpanan data konfigurasi. Kemudian ada fan sebagai pendingin dari box RTN-nya, dan juga ada modul interface-nya M6F maupun M6T. Ini merupakan interface Ethernet ke OMPT, OSN, RTN lainnya maupun ke ONT. Selanjutnya ke teknologi transmisi yang sering kita gunakan juga ini, yang merupakan modernisasi dari teknologi yang pernah ada sebelumnya. Ini ada fiber optic transmission. Komponen utama fiber optic terdiri dari fiber optik sendiri yang terbuat dari serat kaca. Kemudian ada komponen transmitter berisi LED yang bertugas merubah sinyal listrik menjadi laser. Selanjutnya ada receiver berisi optical detector yang berfungsi merubah laser menjadi sinyal listrik kembali. Di fiber optik ini ada 2 tipe kabel optik, yang pertama single mode, yang kedua multi mode. Kabel optik single mode biasa digunakan untuk lambda 1310 sampai 1550 nanometer. Bisa digunakan untuk jarak sampai 20 km. Untuk kabel optik multimode digunakan untuk lambda 850 nanometer dan bisa digunakan untuk jarak sampai dengan 500 meter. Jadi bisa dibilang kabel multimode itu jaraknya lebih pendek daripada kabel single mode. Ini mungkin berlaku juga ya di transmisi CPRI yang teman-teman sering ketemu kalau di BTS. Kenapa kabel single mode digunakan untuk traffic yang lebih besar? Karena jaraknya dia bisa lebih jauh dan juga kapasitasnya bisa lebih besar. Di sini ada sekilas penampang dari fiber optik. Yang dipakai itu sebenarnya itu hanya core-nya saja nih. Core-nya ini yang bagian dari satu bagian fiber optik yang paling kecil, dia ada di tengah-tengah. Kemudian core kaca ini dibungkus oleh cladding dan di-coating sebagai lapisan selanjutnya, dan selanjutnya dibungkus dengan protective coating yang lainnya, ada aluminium maupun karet. Jadi sebenarnya kabel optik ini yang dipakai hanya tengahnya aja, bukan kabel yang sering kita lihat dari luar agak besar. Selanjutnya cara kerja fiber optik kurang lebih sama dengan cara kerja dasar dari transmisi. Hanya saja di sini menggunakan laser untuk mengirimkan data dari asal ke tujuannya. Selanjutnya equipment pendukung pada teknologi fiber optik. Yang utama ada kabel fiber optiknya,
Ada yang mulai 12 core yang paling kecil, ada 24 core, 48, 96, dan 144 core yang biasa dipakai sebagai feeder kabelnya Telkom dari OLT ke ONT. Dua jenis penggelaran kabel. Yang pertama ada kabel udara yang digantungkan di tiang yang ada di pinggir jalan biasanya. Kemudian yang kedua ada kabel tanah yang biasanya digali dan digelar di kedalaman tanah. Kemudian ada distribusi kabel optik akses, ini di Telkom. Ada FTM, ini adalah node selanjutnya setelah OLT. Nah, dari FTM ini didistribusikan ke ODC. Kemudian ODC ini yang diteruskan ke masing-masing ONT yang ada di lokasi. Bisa di ONT BTS maupun ONT yang ada di rumah kita yang biasanya kita pakai untuk IndiHome. Kemudian ada juga namanya OTB. OTB ini juga sering ada di BTS. Optical Termination Board ini dipakai untuk adaptor biar kabel optik ini bisa memiliki konektor yang bisa dilepas pasang. Jadi ketika ada masalah itu cukup patch core-nya saja yang diganti, tidak perlu kita bongkar lagi kabel optiknya. Selanjutnya ada manhole atau di Telkomsel biasanya disebut dengan handhole. Ini ada satu box besar di pinggir jalan yang biasa dipakai untuk menyimpan terminasi sambungan antar kabel optik. Kemudian ada tools yang dipakai untuk fiber optik, ada splicer, alat untuk menyambung kabel optik. Selanjutnya ada OTDR untuk mengukur titik putus dari kabel optik. Selanjutnya lagi ada OPM untuk mengukur redaman dari sinyal yang dikirimkan oleh transmitter. Kemudian jenis patch core ini yang umum dipakai adalah LC. Ini yang bentuknya kotak biru kecil. Kemudian ada SC, sama-sama kotak biru tapi lebih besar. Selanjutnya ada FC. FC ini biasanya kita pakai di antar OTB. Selanjutnya ada SFP, Small Form Factor Pluggable. Ini salah satu modul sebagai pengkonversi dari baseband menjadi sinyal laser. Selanjutnya ada ONT. Ini tadi teknologi yang dipakai untuk GPON. Selanjutnya ada router sebagai agregatnya dan juga ada OSN sebagai backbone transmisinya. Di lingkungan Telkomsel ini perangkat transmisi yang dipakai ada transmisi Huawei OSN. Huawei OSN ini dari yang paling lama, ini ada OSN 3500 dengan teknologi SDH, full SDH. Kemudian ada OSN 550 yang berbasis SDH dan hybrid dengan paket PTN. Kemudian ada OSN 1500 yang bisa membawa paket full PTN dan juga bisa digunakan sebagai perangkat OTN. Selanjutnya ada OSN 900 yang merupakan perangkat full OTN dan juga DWDM. OSN 8800 ini juga salah satu perangkat OTN. OSN 9800 juga sebagai salah satu perangkat OTN dan bisa membawa teknologi DWDM juga. Skema sistem transmisi kabel optik
kurang lebih sama dengan teknologinya yang tadi kita bahas di bagian RTN atau radio. Di sini ada BTS maupun RTN sebagai kliennya yang masuk ke interface board atau modul kliennya. Di OSN ada M60, ada EGS4, ada M6F juga. Di sini kemudian diolah oleh controllernya, ada GSCC, controllernya, kemudian ditransmisikan ke modul optik yang berhubungan dengan OTP. OTP ini yang berhubungan langsung dengan kabel optik yang ada di outdoor atau OSP-nya. Kemudian di side lawannya ketemu dengan OTP lagi, ditransmisikan ke modul line unitnya. Line unit kemudian masuk ke controller untuk dirubah kembali paket yang dikirimkan dan dikirimkan oleh modul kliennya ke router atau controller selanjutnya. Kemudian kita masuk ke overview NMS RTN Huawei ya. Jadi sebentar saya izin. Ini sekalian kita langsung akses aja. Ini sini sudah terlihat. Ini adalah tampilan dari NMS RTN yang kita punya. Sama kita masuk ke enter system sama kurang lebih dengan IMEI-nya BTS. Di sini ada beberapa menu. Kita masuk ke network management. Oke, kita masuk ke main topologi dari NMS RTN. Berikut kurang lebih topologi NMS RTN yang ada di Jawa Tengah. Sini ada masing-masing NOP yang ada di Jawa Tengah. Kita sampel di Yogyakarta. Di sini ada beberapa node RTN yang ada di site hub atau site simpulnya dalam NOP Yogyakarta. Kita ambil satu contoh di sini. Ini ada beberapa node yang di sini ada
Contohnya ini ada SMN 003 ke SMN 921. Ini kalau kita login kan, ini akan memunculkan tampilan yang sama dengan ketika kita login lokal. Ini ada layout dari RTN yang ada. Di sini ada PIU sebagai modul powernya, ini ada fan sebagai modul pendingin, kemudian ada CSHU sebagai controllernya, ada modul ESV sebagai modul transmisinya, dan juga ada M6 sebagai modul interface-nya. Kemudian di sini identitas dari masing-masing RTN ada di sini dengan tipe optik RTN 950 dengan extended ID dan ID sekian dengan nama SMN 003 direction ke SMN 921. Sini ada IP address yang kita setting sebagai komunikasinya. Kemudian ada microwave link configuration kalau kita mau ngecek frekuensi, bandwidth, maupun yang lainnya. Dari menu microwave link configuration, di sini ada beberapa submenu, ada basic parameter, kemudian ada IF, ada RF, dan juga equipment information. Di sini terlihat konfigurasi dari RTN yang ada. IF service type-nya hybrid. IF channel bandwidth-nya 28 MB. AM statusnya dibuat off karena relatif bebas fading. Kemudian modulation-nya jadi 183 MB maksimal. Garansi E1 capacity karena ini kita fungsikan sebagai paket. Jadi E1 sudah kita kosongkan. Data service bandwidth yang tersedia dari bandwidth 28 MB ada 182 MB. Kemudian untuk RF-nya, link ini menggunakan frekuensi 12.905 dan RX 13.171 dengan TR spacing standar 266 MB. Ini ada TX power yang digunakan sebagai amplifiernya juga. TX powernya di setting 14 dB plus 14 dB. Kemudian RSL yang diterima ada minus 33 dB. Jadi 14 dB sampai 33 dB, minus 33 itu adalah jarak udaranya. Mungkin bisa dibilang hambatannya sebanyak minus 33 ditambah 14 dB. Kemudian ada equipment information. Frekuensi range yang dipakai adalah 13 giga dengan high capacity. Stasiun type-nya TX-nya low, RF-nya yang high. Ini mungkin teman-teman udah sering ketemu juga ya. Kemudian selanjutnya dari radio frekuensi ada
salah satu tools yang bisa dibilang sangat penting juga nih dari teknologi transmisi radiofrekuensi adalah diagram sisir mungkin ya kalau dulu kita bilangnya. Sini ada link route yang digambarkan pada pada aplikasi Mapinfo. Mungkin coba kita sampelkan sama seperti yang tadi. Nah, di sini terlihat coba kita sampel Podosoko ini. Podosoko ini merupakan site aksesnya, end-site-nya yang bisa kita bilang dia berkomunikasi dengan Candi Mulyo untuk sebagai site intermediate-nya untuk membawa servis dari Podosoko menuju New Armada sebagai site controller-nya. Di sini ada legend-nya juga. Podosoko ini menggunakan transmisi RTN milik Telkomsel ke arah Candi Mulyo dan juga Candi Mulyo ke arah New Armada menggunakan radio milik Telkomsel juga. Ini salah satu tools yang diperlukan juga untuk menganalisa sebuah masalah. Kalau masalah itu merupakan masalah transmisi ya. Nah, yang paling penting kita harus ngerti dulu nih jalurnya, jalur pentransmisiannya itu lewat mana aja. Kemudian selanjutnya dari scope fiber optik. Dari scope fiber optik ini ada salah satu tools yang kita pakai yang merupakan penggambaran dari jalur kabel optik yang ada di Jawa Tengah. Ini ada aplikasi MapSource. MapSource ini kita gunakan untuk memberikan info jalur mana saja yang dipakai oleh fiber optiknya Telkomsel dari node A ke node lainnya. Kurang lebih seperti ini. Penggunaan aplikasi MapSource digunakan untuk memberikan informasi jalur mana aja yang kita pakai dari kabel optik Telkomsel. Di sini ada dua warna, pink yang satu biru. Yang pink ini adalah kabel optik milik Telkomsel sendiri. Yang ungu atau biru ini adalah kabel optik Telkomsel yang sewa di core milik Telkom. Jadi secara servis miliknya Telkomsel hanya saja kepemilikan kabelnya aja milik. Ada beberapa node BTS yang dijadikan sebagai simbol maupun backbone dari site menuju ke controllernya. Sini ada 221 node
simpul backbone yang ada di Jawa Tengah. Kemudian Jawa Tengah memiliki 2 TTC, yang pertama ada TTC Gombel di Semarang, yang kedua ada TTC Solo Baru di Solo, yang saat ini masih aktif digunakan. Jadi semua transmisi berujung ke 2 TTC ini. Selanjutnya ada topologi map FOL0, yang ini kita simplify lagi dari map source tadi. Untuk pegangan kita kurang lebih sama isinya dengan di map source tadi, hanya saja lebih enak dilihat. Kemudian dari map FO yang ada tadi, kita terjemahkan menjadi sinoptik. Sinoptik ini adalah cara baca dari masing-masing core-nya, masing-masing core optik. Kebetulan Telkomsel menggunakan kabel optik 48 core. 48 core ini terbagi menjadi 4 cup berwarna biru, oranye, hijau, dan coklat. Masing-masing sudah memiliki kapasitasnya sendiri. Untuk kabel dengan cup biru, Telkomsel biasanya pakai untuk servis ke akses. Kemudian kabel berwarna oranye ini dipakai untuk servis backbone antar controller. Kemudian yang warna hijau dan coklat ini masih belum terpakai, jadi masih idle. Jadi bisa dibilang sepanjang Jawa Timur sampai Jawa Barat, kabel optik dengan cup hijau dan coklat ini masih kosong. Masih belum ada yang pakai. Dan kabel yang terhubung antar regional Telkomsel dari Jawa Timur sampai Jawa Barat itu adalah kabel yang berwarna oranye. Kemudian untuk kabel yang berwarna biru hanya dipakai di internal areanya untuk menghubungkan dari BTS set OSN yang ada ke set OSN controllernya. Seperti di sini contohnya ada set manding berhubungan dengan BSD-nya di Kota Gede. Set Panda berhubungan dengan manding, yang mana di dalam set manding ini ada jumper yang teruskan ke BSD Kota Gede. Begitu sampai di set controller selanjutnya. Kemudian dari kita implementasikan ke aktual di lapangannya. Misalnya kita ambil ini ada case di BSD Serandaan dengan titik putus 300 meter misalnya dari BSD Serandaan. 300 meter dari BSD Serandaan ini bisa kita hitung dengan tools S-Build Drawing ini dengan menghitung jarak kabel yang ada. Jadi dari titik BSD sampai misalnya ya, dari titik BSD sampai ujung jalan ini ada 71 meter, dari titik ini sampai ke sini ada 190 meter, kemudian ada MLB ini adalah boring jalan, ini ada 8 meter, kemudian ada kabel lagi 95 meter, kemudian ada boring lagi 12 meter, kurang lebih 300 meter itu nanti ada di sini. Jadi cukup kita nyari titik putusnya hanya di sini aja, nggak perlu melebar kemana-mana. Nah, kenapa S-Build Drawing ini sangat penting untuk menganalisa gangguan fiber optik kalau tidak ada tanda-tanda sama sekali.
Kemudian kita masuk ke sampel NMS OSN. Kurang lebih hampir sama dengan NMS yang kita pakai untuk RTN. Di sini ada network management, data collector, alarm monitor, dan lainnya. Kita masuk ke network management. Kemudian kita masuk ke physical topology. Mohon maaf, ini agak lemot ini. Mbah Joyo sugeng enjing. Ji, ini Ji. Kita sudah masuk di NMS-nya FO Huawei milik Telkomsel. Kita sampel di Jawa Tengah. Jawa Tengah ini memiliki beberapa topologi yang digunakan. Tadi mulai dari topologi SDH, kemudian topologi PTN, topologi OTN, dan juga ada topologi DWDM di regional sepanjang Pulau Jawa. Jadi di sini terlihat ada beberapa node yang bisa kita bagi. Ada yang bisa kita bagi, di sini ada Jawa Barat, di sini ada Jawa Tengah, dan di sini ada Jawa Timur. Dan node OSN DWDM di sini saling terhubung. Udah ngerekam aku berarti, Bang. Saling mengirimkan transmisi yang dibutuhkan masing-masing regional dan juga di backup link transmisi yang ada. Di Telkomsel sendiri menggunakan setiap transmisi DWDM menggunakan dua kabel optik. Yang pertama kabel optik milik Telkomsel sendiri yang digunakan sebagai backup sebagai main link-nya. Yang kedua ada kabel milik Telkom yang digunakan sebagai backup link-nya. Dan ini hanya digunakan di teknologi DWDM. Karena teknologi DWDM ini di Telkomsel difungsikan untuk komunikasi antar regional. Selanjutnya untuk transmisi akses. Ada teknologi SDH di Jawa Tengah dengan sekian banyak node yang saling terhubung. Dan juga ada teknologi PTN yang mungkin node-nya tidak sebanyak SDH. Ada lagi teknologi OTN pengembangan dari PTN dan DWDM tadi.
Kita coba lihat salah satu sampel service di kita coba Semarang. Kita coba dari teknologi OSN 3500. Teknologi OSN yang paling lama di Huawei. Ini ada OSN 3500 dengan ID 1940 Senenan. Di sini ada beberapa board. Yang pertama GXCSA sebagai modul cross connect-nya, GSCC sebagai modul controllernya, EFS dan EGS sebagai modul interface-nya, dan juga SL64 sebagai modul line unit-nya. Ini coba kita sampel cross connect-nya. Nah, jadi komunikasi dari service yang ada di OSN Senenan ini berujung di PSC Margorejo. Itu melewati beberapa hub. Yang pertama Senenan ke Jepara, Melongo, Bangsri, Tayu, Pati, dan berakhir di Margorejo. Jadi kalau kita lihat kurang lebih topologinya seperti ini. Dari sini jalan ke sini sampai ke Margorejo. Kemudian dari Margorejo sendiri, dia mengirimkan transmisi ke controllernya yang ada di Gombel, melewati beberapa node. Di sini ada Gajah Demak, Wonosalam, kemudian sampai ke Gombel. Jadi kalau kita bicara transmisi dari site Senenan tadi, jalurnya kurang lebih seperti ini: Senenan, Jepara, Melongo, Bangsri, Tayu, Pati, Margorejo, kemudian kembali ke Kudus, Margoyoso, Gajah Demak, Wonosalam, dan berakhir di Gombel. Cara kerja ini berlaku juga di teknologi PTN. Hanya saja yang dibedakan paket yang dikirimkan. Kalau di PTN berupa paket, kalau di SDH berupa TDM. Kelihatannya sudah cukup ini sharing di NMS-nya. Mungkin Mas Adim bisa kita lanjut ke sesi selanjutnya. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin di-sharingkan dari teman-teman semua, monggo Ya, dipersilakan. teman-teman, silakan untuk barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, monggo. Atau misalkan di chat, silakan. Ya, teman-teman. Halo. Untuk materinya dikirim di chat atau nanti aja Mas Adim? Nanti dulu ya, Mas. Nanti kita Nanti akan dulu. nanti dulu. Nanti kita Oke. kirimkan ya.
Siap. Nah, mungkin kalau ada yang mau di-sharingkan atau ditanyakan dari teman-teman. Atau mungkin karena sudah jarang ya sekarang, karena 80% sudah Metro I ya. Iya, Ya, Pak. Sekarang tinggal open tiket sih sebenarnya transmisi kita ini. Dari NOP Surakarta Mas Bayu mau tanya sedikit Mas Bayu. Oke. Monggo, Mas Surya, monggo. Izin kalau untuk controlling untuk Enva sendiri di OSN itu kita harus samakan settingan dengan BTS atau bagaimana Mas? Atau ada yang salah satu priority-nya untuk dikalahkan high priority-nya, high low-nya? Untuk Enva ya, Jadi Mas, Enva Mas. gimana Mas Surya? Enva? Iya, Enva-nya. Oh, Enva yang ada di OSN ya? Iya, betul. Itu settingannya sendiri itu harus di ini enggak ya? Settingan khusus enggak ya? Sekalian kita cek Mas Surya. Sebentar. Harusnya kalau di OSN settingannya sama dengan di BTS, hanya saja nggak bisa diparalelkan. Karena dulu pernah dicoba untuk diparalelkan Enva atau EAS-nya BTS yang akan kalah. Sebentar kita. Kalah itu nggak muncul atau gimana, Mas? Kalah itu nggak muncul jadinya, Pak. Jadi yang muncul hanya EAS-nya OSN aja. Waktu itu saya nyoba di Semanu. Jadi OSN-nya bisa bilang kalau mainfill, tapi BTS-nya enggak. Sedangkan teman-teman OMC sendiri kan monitornya dari EAS-nya BTS ya, bukan dari EAS-nya OSN. Atau mungkin karena inputan tegangannya beda ya Mas. Kalau emu kan berapa volt itu ya? 3 atau 5 ya? Bisa mungkin jadi, ada Pak. perbedaan tegangan di OSN, jadi yang kebaca malah OSN-nya. Mungkin. Betul. Bisa jadi seperti itu, Pak Wisnu. Dapat 50.000 Mas Bayu. Dapat 50.000. Yang nanya dapat 50.000. Yang ditanya dapat 50.000. Ada sebentar ini kok agak kesalahan teknis ini. Yang menjawab pertanyaannya Mas Surya tadi, tahu saya harus dipisah Mas, nggak bisa bareng. Jadi nanti OSN punya port sendiri untuk menginfokan EAS-nya, BTS juga punya sendiri untuk menginfokan EAS-nya. Mungkin nanti di port MU-nya BTS yang bisa di rename sebagai ini alarmnya dari OSN. Oh gitu. Iya. Sama berarti kalau otomatis kita rectifier-nya juga sendiri ya Mas ya? Berarti rectifier-nya terpisah ya? Jangan jadi satu ya untuk controlling power lah misalkan. Katakanlah power. ya Itu kalau amannya Enva. rectifier itu biasanya kan ada 2 ya Mas. Ya. Nah, kalau OSN itu defaultnya dia dual source, satunya harus punya Create Enva EAS untuk OSN. sendiri. Betul. Oh, EAS sendiri. Oh iya, siap. Betul. Kalau di BTS sendiri standarnya apa Mas Surya? Misalnya kalau mainfill. Apa ya Mas? Ratingnya toh? Iya.
Nah, kalau di OSN biasanya ada beberapa alarm yang sering kita gunakan itu terutama time over karena mainfill utamanya sudah ada di BTS jadi jarang diintegrasikan juga. Ya, monggo selanjutnya mungkin ada pertanyaan lain. Silakan teman-teman, barangkali ada pertanyaan yang lain. Mas Bayu nanya Mas Bayu, kalau OSN sama PTN itu bedanya apa ya? Atau mungkin interface-nya beda atau sama audit tapi mungkin ininya beda. Aku sih agak bingung ini OSN under PTN apa ya? OSN Ini itu apa? OSN itu Honda-nya, Pak. OSN itu? Honda. PTN itu Matic. SDH itu menganalogikannya jadinya kayak gitu. OSN itu kan sebenarnya kan salah satu produk dari optical Huawei ya. Tapi karena dulu OSN paling banyak OSN SDH, jadi udah terlanjur kita bilang OSN terus gitu. Jadi sebenarnya membedakan hanya teknologinya aja yang ada di balik perangkat itu. Cuma untuk PTN sendiri karena dia masih baru rilis 2015, jadi mungkin perangkatnya belum sebanyak SDH, sehingga kita nyebutnya langsung PTN, bukan OSN, tapi langsung nyebutnya PTN. Sebenarnya kan SDH itu OSN 3500. Nah, jadi hanya masalah penyebutannya aja Pak Wisnu. Tapi fungsinya sama-sama ya, ini buat backbone atau buat ini biasanya ya. Fungsinya pasti sama Pak. Kalau OSN kita fungsikan sebagai backbone untuk di Telkomsel ya. Oh, Gitu Pak. siap-siap. Matur suwun Mas Bayu. 100.000 berarti ya. Selanjutnya Ada lagi teman-teman? Pak, tanya Pak, Nandar Pak dari NUP Lamongan. Ya, monggo Mas Nandar. Pak, ini soal transmisi RTN tadi, di tempat kita itu kan banyak yang pakai 2+0, 3+0, sampai dengan 4+0 itu Pak, untuk RTN-nya. Nah, di sini itu kalau saya melihat, itu ada yang pakai config PLA dan LAG. Sebenarnya perbedaannya apa sih Pak? Config PLA dan LAG ini itu. Sama di tempat kita itu harusnya yang match, yang enak, yang cocok itu pakai yang mana? Izin jawab Mas. Jadi ada dua model agregat ya. Yang pertama ada PLA, yang kedua ada LAG. PLA itu ini sorry udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum ya? Udah Mas, udah. Sudah. Di sini ada PLA. PLA itu yang mana physical link aggregation. Terus yang kedua ada LAG. LAG itu link mana tadi? Sebenarnya fungsinya itu kurang lebih sama ya.
tujuan utamanya adalah membuat bandwidth semakin besar. Membuat bandwidth semakin besar dengan cara menggabungkan link yang ada. Kalau dibilang cocok mana kalau di sini, karena sebagian besar menggunakan PLA untuk membesarkan bandwidth, jadi lebih efektif menggunakan PLA, Mas, kalau untuk saat ini. Karena PLA ini kan berjalan dua link dengan, misalnya tadinya dia 1+1 ya. 1+1 kemudian di PLA-kan untuk mendapatkan bandwidth yang lebih besar. Misalnya satu channelnya 183, kemudian diagregasi menjadi 2 kali 183 tanpa proteksi, itu akan lebih efektif untuk mendapatkan bandwidth yang lebih besar ketimbang LAG. Kalau LAG itu kurang lebih hampir sama kayak 1+1. Nah, yang dibesarkan hanya di audionya saja ya, berarti ya di atasnya aja ya. Gitu. Kalau kebetulan di Lamongan kebutuhan bandwidth per site-nya besar-besar juga, Mas. Ya, ada beberapa set node kita, Pak, yang lumayan gede gitu. Sampai dengan 4+0 juga. Oh, berarti kurang lebih sama di Jawa Tengah tuh ada juga tuh di daerah Gunung Kidul sama Banjarnegara itu radionya juga sampai 4+0 karena memang kontur geografisnya yang tidak memungkinkan untuk digelar kabel optik sehingga ikutnya masih menggunakan radio RTN. Nah, kalau untuk 4+0 sendiri kan keuntungannya kalau misalnya ada satu modul yang mati, itu dia hanya turun kapasitas menjadi 3+0 misalnya. Itu ada 2 modul yang mati, dia jadi 2+0. Tapi kalau di LAG itu begitu mati satu, dianggap satunya juga fail. Gitu, Mas. Ini masih lebih efektif menggunakan PLA kalau di kami. Siap, makasih Mas Bayu. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Izin tanya Om Agus, Pak Bayu. Saya Pra dari Haki, Pak Bayu. Pak Bayu, iya. Udah lupa ingat sih saya ini. Dulu saya pernah jadi MS Sinergi, Huawei juga pernah kerjaan ring pala apa MW ya, Tena Backbone. Ini palingan nanyain aja. Saya kan ada satu lokasi hub set. Terus biasanya itu kan masih dalam bentuk sewa lahan tuh ya dia. Akhirnya si hubset ini dari owner yang pemilik lahan dia memutuskan untuk lahan itu tidak diperpanjang mungkin karena sesuatu hal ya kan. Terus pertanyaan saya, apakah linknya akan langsung down gitu, sinyal Telkomsel langsung hilang dari area yang di cover itu. Terus apa dampak dari topologi yang ada di situ gitu kan di area tersebut. Terus yang kedua, mungkin kan sekarang kan lagi marak ransomware tuh ya, serangan-serangan cyber gitu. Mau saya tanya, gimana sih yang di PDHTSDA ini sistem keamanan proteksi yang diimplementasikannya? Terus bagaimana cara sistem keamanan itu memproteksi untuk melindungi transmisi data dari gangguan serangan eksternal tadi? Itu aja sih, paling dua itu aja. Makasih. Ya, terima kasih Mas Ebra. Oke, yang pertama ya yang tadi case-nya ada satu set yang tidak diperpanjang, kalau akhirnya dismantle, topologinya kan gimana? Kalau ada case seperti itu, seperti di Jawa Tengah sebelumnya ada BSC yang
tidak bisa diperpanjang dan harus dismantle. Itu dari waktu sebelum-sebelumnya sudah kita siapkan resilient-nya. Jadi kita rubah topologinya, kita siapkan plan A, plan B, plan C-nya, ini lewat mana, kita cut over servisnya yang tadinya ke PSC mana menjadi ke PSC mana, itu kita lakukan dulu sebelum set itu harus dismantle. Jadi ketika set itu dismantle, sudah tidak ada servis yang lewat set tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kalau untuk serangan malware atau sejenisnya ya, saya di transmisi terutama radio maupun optik katanya belum pernah ada isu itu ya. Kalaupun ada, itu ada di servernya ya, bukan di sistem transmisinya. Nah, sistem transmisinya setahu saya tidak terpengaruh sama serangan-serangan dari eksternal seperti itu, Mas. Mungkin bisa dikoreksi kalau salah, ada teman-teman yang punya pengalaman lainnya. Itu Mas Sepra. Siap-siap. Jadi memang mungkin paling kalau yang poin 2 tadi ya, berarti Ya. paling mungkin dari kalau kayak gitu dari user yang apa sih namanya, yang user yang memang ini ya yang memang apa sih, dia yang terverifikasi untuk melakukan pekerjaan kayak misalnya network engineer atau arsiteknya tadi itu yang bikin topologi ya. Jadi misalnya kalau misalnya dilakukan boycott, memang pasti merujuknya kalau atau serangan cyber kayak itu misalnya bukan cuma selalu ransomware, misalnya kayak ada boycott tadi. Berarti memang harusnya PIC-nya itu bisa tahu kita ya, atau perusahaan mana yang akan melakukan seperti itu. Paling nggak gitu kali kan ya. Iya. Soalnya dulu Minimal pernah ada. prinsipalnya pasti ngerti, Mas. Nah iya, soalnya dulu kayaknya pernah ada waktu zaman mana ya, peralihan dari Huawei project apa namanya, Ericsson ke Huawei itu kan dulu katanya pernah ada serangan kayak boykot kayak gitu. Jadi memang karena di boykot dia dia bikin down beberapa area yang memang sebenarnya user dia aja yang bisa mampukan melakukan itu. Jadi memang kalau ransomware atau segala macam nggak mungkin terjadi, paling di server kali ya. Iya. Gitu sih, betul. Itu kemungkinan passwordnya yang dihack ya. Passwordnya yang dihack untuk masuk ke topologi networknya yang sudah ada. Bukan topologinya yang dihack ya berarti. Iya, betul. Berarti memang ya sistem keamanannya belum ada yang buat mengcover kayak password tadi itu ya. Iya. Di Telkomsel pun belum ada kayak gitu ya. Di Telkomsel pun so far lebih baik ya security-nya sampai saat ini ya, karena kayak TeamViewer gitu kan sudah nggak bisa tuh masuk ke intranetnya Telkomsel, dan dia harus menggunakan Visa maupun VPN-nya. Iya. Oke, siap-siap. Makasih Pak Bayu. Ya, sama-sama Pak. Monggo selanjutnya sebelum Jumatan, mungkin ini di Indonesia Timur sudah mau Jumatan. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, mungkin sudah tidak ada ya. Nanti bisa dibaca-baca materinya lagi berarti ya. Mas, mau nanya Mas, mungkin bentar. Kalau standar reporting setelah untuk pekerjaan ini itu seperti apa ke Telkomsel? Reportingnya ada nggak reporting? Kan pasti kan kita mau mengelola N6 ya, termasuk pekerjaan yang dijelaskan ini. Itu reportingnya seperti apa? So far kalau reporting transmisi, kalau di kami ini Pak, kita bikin dashboard internal kita. Jadi mungkin kurang lebih isinya sama ya dengan dashboardnya yang punya Telkomsel ya. Cuman ini yang kita butuhkan mungkin tidak sedetail yang ada di dashboardnya Telkomsel. Mungkin ada beberapa informasi yang tidak perlu di-share oleh Telkomsel, itu yang bisa kita bikin Pak. Jadi mungkin semacam reporting perubahan link route, atau jumlah radio IP yang ada berapa, jumlah fiber optik yang ada berapa, hanya sebatas itu aja sih Pak. Untuk selebihnya mungkin privilege-nya Telkomsel ya kalau itu. Mungkin bisa jadi standar di teman-teman yang lain gitu kan. Itu sih kalau pendapat saya sih.
Soalnya di Haki kan juga ada teman analisator ya. Nah, itu kita juga mencoba untuk menyamakan reportingnya seperti apa gitu kan. Kalau yang dijelaskan ini tadi outputnya seperti apa gitu kan. Kita pengen ini sih, lihat sih. Kalau memang belum ada ya. Oh iya. Jadi penyamaan template aja ya Pak. Ya, soalnya kita kadang susah juga gitu kan. Ketika kita review di TSO gitu kan terhadap RCA-nya gitu kan, remarknya seperti apa gitu kan, itu yang banyak kosong gitu kan, itu kelemahannya kan. Mungkin dipilihnya sama Pak Jateng ini mungkin reportnya lebih lengkap gitu kan, lebih spesifik gitu kan. Nah, ini pilihannya Mas Yuyun ini. Itu sih saya pengen lihat outputnya, kalau prosesnya ya inilah kan, outputnya reportingnya dari pekerjaan ini apa sih gitu kan. Itu aja Pak. Mungkin kalau Ya, Pak. bisa jawab monggo, kalau bisa ditampilkan. Buat masukan di kami dan analisator transport kami juga nanti Pak Agung. Nanti akan kita update dapatnya yang apa? Dapat dari report Enom yang bulanan, nanti kita maksimalkan lagi data yang bisa di-share, Pak. Oke, siap. Ya, Pak. Saya kira sudah cukup ya, karena waktunya terbatas juga. Untuk Pak Wiwin. Pak Wiwin. Iya, Pak. Iya, Pak Wiwin. Ini karena ada pertanyaan Pak Wiwin ya, seperti seperti yang kita lihat tadi. Ini ada pertanyaan 5 pertanyaan. Ini dipilih 3 ya, yang sudah kita sampaikan tadi. Itu ada Mas Surya tentang ENVA controlling untuk settingan produk khusus apa tidak. Yang pertama, yang kedua Mas Wisnu itu beda OSN dan PTN. Yang ketiga Mas Nandar yaitu perbedaan konfig PLA dan LAG. Yang keempat Mas Sepra, apa topologi bila shutdown karena tidak diperpanjang. Yang kelima Mas Agung yaitu standar reporting Ditisel seperti apa ya untuk pekerjaan ini. Ini 3 pertanyaannya ya yang terbaik. Ini mau dipilih ya. Oh ya wis, Mas Surya, Mas Nandar sama Mas Sepra aja kan, Oh ya. Jatim sama gitu. Oh gitu. Oh ya, siap. Mas Surya, Mas Nandar, Mas Sepra. Siap. Kalau gitu. Terima kasih Pak Wiwin atas itunya. Teman-teman, pemenangnya sesuai sama itu tadi ya. Mohon nanti yang kita sampaikan bahwa yang register linknya tadi di itunya nanti kita kirim ya, akan kita hubungi. Urus Marcel dulu. Ya, Mas Bayu, ada yang perlu disampaikan lagi? Sampun, Pak. Ya. Sampun, Mas Hadim, terima kasih. Ya, atas waktunya. Ya, sebelum acara kita mau tutup, mari kita foto bersama ya teman-teman. Mohon dibantu untuk open kameranya ya. Kita mulai ya. Exit 1, 2, 3. Si 2, 1, 2, 3. Si 3, 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman atas Infranity atas kehadirannya. Semoga acara ini dapat memberikan kemajuan dan kejayaan bagi Telkomsel. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.